Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Damar Satria Buana dengan NIM 334210008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review desain user interface aplikasi Bibit untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah desain UI UX yang diampu oleh Bapak Krida Pandu Gunata SPD MKom. Untuk aplikasi yang akan saya review adalah bernama Bibit. Sekilas tentang Bibit, dilansir dari web resmi Bibit, Bibit adalah aplikasi reksadana yang membantu investor pemula mulai berinvestasi. Ya, seperti ini. Langsung saja. Untuk topik pembahasan sini saya batasi dari layout, warna, struktur menu, tipografi, icon, kemudian kemudahan pengoperasian. Oke, untuk topik pembahasan pertama yaitu mengenai layout. Untuk pembahasan layout sendiri terbagi menjadi 3, yakni ada space, balance and contrast, kemudian ada scale. Untuk pembahasan layout yang pertama itu ada space. Space sendiri itu definisinya adalah elemen berupa area kosong untuk memberikan nafas antar objek dengan tujuan meningkatkan keterbacaan desain. Jika dilihat pada aplikasi Bibit ini sangat mengunggulkan layouting space ini. Bisa dilihat dari atas ini, setelah logo Bibit itu ada nilai portofolio, itu ada white space, kemudian setelah nilai portofolio ada keuntungan itu juga ada white space, kemudian di bawahnya lagi juga ada white space. Kemudian ada 3 icon di situ, portofolio, nabung rutin, dan referral itu juga ada white space juga yang nilai lebarnya itu sama. Kemudian untuk antar fitur atau antar grup gitu, portofolio, robo, dan produk ini juga dipisahkan oleh space ya. Di sini ada white space, kemudian di sini juga ada white space. Seperti itu. Kemudian layout yang selanjutnya itu mengenai balance and contrast. Untuk balance sendiri merupakan letak elemen-elemen desain menjadi satu komposisi yang seimbang secara bobot. Nah, untuk balance ini bisa dilihat di bagian icon portofolio, nabung rutin, dan referral. Itu bisa dilihat komposisinya sangat berimbang, tidak ada saling ketertimpaan. Kemudian yang paling terlihat di sini itu ada pada bagian event, ya semua berlalu ini menggunakan asymmetrical balance, dimana kanan kirinya itu seimbang seperti itu. Nah, untuk kontras sendiri itu definisinya adalah digunakan untuk membuat elemen itu lebih menonjol. Misalkan ini bisa dilihat pada nilai portofolio itu nominalnya itu dibuat ukuran fontnya tuh lebih besar ya dibandingkan dengan yang lainnya dan lebih bold. Ini menunjukkan bahwa si Bibit ini pengen menunjukkan ini loh nilai portofolio kamu gitu, dibuat lebih menonjol daripada yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan layout yang selanjutnya adalah mengenai scale. Definisi scale sendiri adalah merupakan sebagai pembeda level kepentingan antar objek, elemen, atau untuk menunjukkan hierarki suatu elemen. Jadi untuk ini itu contohnya pada ini, misalkan dana tabungan ini. Bisa dilihat di dana tabungan ini kan dia teksnya lebih bold, lebih ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan 3 produk. Ini menunjukkan bahwa dana tabungan itu adalah judul ya, judul dari portofolio, kemudian di dalam itu ada 3 produk. Kemudian di sini juga ada ini scale, contoh scale di sini ada robo, rekomendasi robo kamu. Itu font dari rekomendasi robo kamu itu lebih besar juga dibandingkan dengan di bawahnya. Kemudian di sini juga ada sama ada judul Sukor Invest Money Market Fund, itu nama dari atau brand dari reksadananya, kemudian di bawahnya itu lebih kecil seperti itu. Kemudian untuk warna sendiri, aplikasi Bibit ini didominasi warna putih dengan warna pelengkap itu warna hijau. Aplikasi ini memiliki kesan yang sejuk dan adem. Kemudian untuk psikologi warna putih di aplikasi Bibit ini memberikan kesan bersih dan minimalis. Untuk warna hijaunya itu memiliki kesan kekayaan dan stabilitas.
Sehingga warna hijau ini sesuai dengan aplikasi Bibit yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian untuk struktur menu pada aplikasi Bibit ini menurut saya disusun sesuai dengan hierarki kebutuhan pengguna. Nah, maksudnya gimana? Nah, untuk menabung di Bibit itu kan kita perlu membuat portofolio ya. Sehingga langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh pengguna itu membuat portofolio. Nah, di sini portofolio itu letaknya paling atas gitu, fitur paling atas. Untuk membuat portofolio kita harus membuat baru, misalkan di sini saya membuat pendidikan, terapkan. Lalu sini saya membuat ini biaya kuliah misalkan 20 juta gitu. Ini terserah tahun depan misalkan. Lanjut. Nah, di sini itu ada ikuti rekomendasi Bobo atau pilih reksadana sendiri. Jika kita lihat di sini ada Robo di bawah dari portofolio. Nah, Robo ini menampilkan Robo dari portofolio yang sedang atau sudah kita buat gitu. Misalkan di sini ada dana pensiun dan HP baru. Nah, di sini itu Robo itu menampilkan Robo kita yang kita buat tadi dari portofolio kita. Jadi menurut saya kenapa Robo ini ditaruh di bawah dari portofolio itu karena Robo itu tergantung dari portofolio yang kita buat gitu. Jadi kalau misalkan Robo itu di atas dari portofolio itu arrangementnya atau letaknya itu terbalik. Maksudnya portofolio itu harus di atas Robo karena sebelum kita masuk ke ranah Robo atau masuk ke fitur Robo, kita harus membuat portofolio terlebih dahulu. Begitu juga dengan produk. Kemudian untuk bagian tipografi itu aplikasi Bibit ini menggunakan tipe font sans serif. Tipe font ini memberikan kesan yang lebih bersih, modern, dan menarik. Sehingga menurut saya aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh setiap pengguna tanpa ada batasan zaman gitu. Jadi siapa saja itu bisa menggunakan aplikasi ini. Maksudnya target penggunanya itu bukan hanya anak muda atau lain sebagainya, tapi untuk semua zaman menurut saya. Nah, untuk hierarki tipografinya itu menggunakan tulisan bold dan ukuran font. Kayak tadi di nilai portofolio itu kan dia lebih bold dan ukurannya lebih besar seperti itu. Kemudian untuk icon sendiri di sini tuh bertipe rounded dan abstrak. Icon yang dibuat di sini itu sangat-sangat menggambarkan fitur yang ada di dalam aplikasi Bibit ini. Misalkan di sini portofolio itu gambarnya ada anak panah dan ada targetnya. Nah, maksudnya mungkin di sini untuk menjelaskan bahwa portofolio itu adalah target keuangan kita. Kemudian nabung rutin itu ada kalender dan ada logo perulangan di dalam. Kemudian referral itu ada kado dan sebagainya. Jadi sangat menggambarkan fitur-fitur yang ada di Bibit. Karena icon ini bertipe rounded dan abstrak, jadi menurut saya itu memberikan kesan yang tidak kaku dan lebih fun gitu menurut saya. Jadi tidak gampang bosan. Nah, kemudian untuk kemudahan pengoperasian sendiri menurut saya aplikasi Bibit ini salah satu aplikasi yang sangat simpel dalam penggunaannya. Padahal saya sendiri menilai reksadana itu sesuatu yang rumit. Nah, akan tetapi Bibit ini berhasil mengemas sebuah reksadana yang terkesan rumit itu menjadi simpel dan menyenangkan. Saya sendiri sudah menggunakan aplikasi ini dari tahun lalu dan saya merasa excited untuk menabung di sini karena memang benar-benar mudah dan karena aplikasinya itu fun, kayak ikonnya bagus, lalu kemudian tipografinya nyaman, warnanya enak dilihat, terkesan fresh begitu ya. Jadi saya tuh malah terkesan untuk excited gitu untuk menabung. Ditambah dengan desainnya itu dibagi per kategori gitu. Misalkan tadi ada portofolio, kemudian ada Robo, ada produk, itu kan dibagi-bagi sehingga tuh untuk mencari fitur-fitur itu tidak terlalu kesulitan gitu. Karena memang sudah dibagi tiap kelompok gitu. Jadi kita sebagai pengguna itu lebih mudah untuk mengaksesnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai review desain user interface dari aplikasi Bibit. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.